Hadir Bu. Ahmad Arif. Hadir Bu. Syahnas. Hadir Bu. Felda. Hadir Bu. Muhammad Aditya Pamungkas. Amelia Anggra ini. Hadir Ibu, tadi mic-nya nggak bisa nyala soalnya. Keluar dulu. Oke. Yani belum ada ya. Saya cek itu. Muhammad ada ya. Oke. Fikri. Farel Fikri ada? Ada. Sudah mengundurkan diri. Oh, oke. Muhammad Aditya. Ini kita akan bahas penentuan metode analisis kuantitatif selanjutnya setelah grafimetri. Yang dikenal juga sebagai metode volumetri. Kalau pada saat kita yang kita analisis itu lihat ya, maka metode volumetri analisis kuantitatif dan ada analisa volumetri. Untuk gasometri ini volumetri gas yang diukur adalah volumetri reaksikan atau hasil reaksinya. Kemudian filtrasi yang kita adalah yang di volume mungkin sudah familiar ya, atau sudah mulai analitiknya sudah dimulai belum? Sudah Bu. Udah ya. Pastinya tentang ini kan? Suara saya masuk. Jadi santai ya, teman-teman juga sudah paham bagaimana filtrasi itu mereaksikan untuk analit yang kita cari, yang kita yang bereaksi yang mana kita ketahui. Selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dan filtran. Reaksi dasar
koneksi internet tidak. Jadi secara umum persamaan reaksinya adalah analit bereaksi dengan titran menjadi hasil reaksinya. Berisi titran dan elemen berisi analit. Jadi di sini prosesnya tetes demi tetes menambahkan tetes demi tetes titran dengan perubahan warna dari larutannya, sehingga kita perlu menambahkan suatu indikator warna, indikator perubahan warna. Ada banyak jenis dalam titrasi, nanti kita bahas jenis-jenisnya ya. Nah, nih titik ekivalen tercapai ditandai dengan adanya perubahan zat indikator. Apa bedanya dengan titik akhir titrasi? Titik ekivalen adalah keadaan di saat terjadinya kesetaraan mol antara zat yang dititrasi dan zat penetrasi. Titik akhir titrasi adalah keadaan waktu menghentikan titrasi jika menggunakan indikator itu pada parameter, yaitu titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Ekivalen itu adalah jumlah titran, jumlah eksaknya titran yang dapat bereaksi sempurna dengan analit, sementara titik akhir titrasi adalah titik terjadinya perubahan warna. Kenapa sih bisa berbeda? Karena misalnya kita ambil simpel contohnya itu titrasi asam basa ya. Titrasi asam basa, asam kuat dengan basa kuat, misalnya menggunakan indikator saya lanjutkan ya. Kita melakukan dengan basa kuat, asam basa dengan menggunakan basa kuat dan asam kuat, maka kita menggunakan indikator PP phenolphthalein. Di situ PP ini dia senyawa yang bisa berubah warna pada kondisi pH asam dan kalau adalah pada saat pH. Jadi di situ perubahan warna dari PP-nya belum terlihat ya. Jadi di situ ada proses transisi dan dia baru berubah warna ketika kondisinya sudah basah. Ini balik lagi. Sehingga kita butuh kondisi lebih atau volume titran berlebih sehingga pH-nya menjadi pH basah. Seperti itu, sehingga barulah terjadi perubahan warna.
Bentar ya. Habis angkat telepon. Hilang sinyalnya. Sehingga idealnya titik ekivalen dan titik akhir titrasi adalah sama, namun cuma berbeda beberapa tetes begitu. Karena dengan menambahkan 1 tetes titran itu perubahan pH-nya sangat signifikan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi metode titrimetri. Reaksi kimia yang berlangsung harus mengikuti persamaan reaksi tertentu dan tidak ada reaksi sampingnya. Jadi ya, hasil reaksi asam basa itu termasuk dalam reaksi yang stoichiometri karena produk sampingnya hanya air saja dan garam ya dari hasil reaksi antara asam dan basa, dan itu terlarut tidak ada kemungkinan produk-produk lainnya. Kemudian dia tepat bereaksi sempurna, jadi dia sebagai reaksi yang stoichiometri. Reaksi semua produk dapat berlangsung sempurna dengan adik-adik reaksi jelas-jelas sama. Yang sebelumnya harus ada zat atau aktivitas yang dapat digunakan. Misalnya ada reaksi asam basa, ya kita harus membandingkan indikator yang bisa buat pada oksigen. Kita bahas indikasinya adalah adanya terbentuknya endapan, begitu seterusnya. Jadi harus ketika kita menggunakan metode sehingga titik ekivalen segera diketahui dengan cepat. Yang dilakukan dengan metode titrimetri itu reaksinya total, tetapkan kelas kalau di sini kan misalnya kita pada titrasi asam dan basa tetapkan keseimbangannya 10/14. Untuk reaksi antara larutan asam borat dengan larutan asam NaOH reaktan yang tersisa, sehingga perubahan pH titik ekivalen tidak akurat, maka proses ini sulit untuk oksidimetri yang terjadi dari reaksi antara analit yang mengandung ion timah dengan larutan standar kalium permanganat tidak ion timah mudah teroksidasi oleh KMN4. Jadi nanti jika timah sebagai analit, dia juga sifatnya mudah teroksidasi ya dengan adanya oksigen, maka dia bisa membentuk SNO ya, timah bisa menimbulkan tadi reaksi samping. Hal itu juga bisa pada metode titrasi kita butuh larutan yang diketahui konsentrasinya yang akan digunakan pada analisis. Yang harus dipenuhi yang pertama keadaan murni dengan motor 0,01 sampai 0. Jadi harus ya sehingga tidak ada zat-zat pengganggu. Mempunyai rumus molekul yang pasti sehingga kita molnya, kemudian konsentrasinya dengan pasti juga. Harus stabil, tidak higroskopis.
Karena kalau dia higroskopis, konsentrasinya bisa berubah. Apa yang dimaksud dengan higroskopis? Dia bisa bereaksi dengan molekul air. Misalnya NaOH. NaOH itu, misalnya kita menggunakan kristal NaOH, bahwa di keadaan terbuka itu dia bisa langsung mencair. Kalau sekarang nih di detik ini 0,1 mol dan konsentrasinya bisa saja berkurang karena dia sudah uap air bisa begitu. Jadi harusnya digunakan senyawa yang stabil secara kimiawi. Berat ekivalennya harus besar sehingga mudah ditimbang dan menimbulkan kesalahan akibat penimbangan. Ini sudah, reaksinya harus sempurna. Baku primer adalah larutan baku sekunder. Zat baku yang langsung dapat digunakan dalam reaksi jumlah zat yang dianalisa. Contoh asam oksalat, sodium oksalat, potasium bromat, kalium iodat, sodium chloride, dan sodium karbonat. Larutan baku sekunder ini zat baku yang konsentrasinya harus dibakukan dengan zat baku primer. Ini NaOH, KOH, jadi zat baku ini digunakan titran ya. Analisis. Nah, jadi punya titran yang kita pasti. Misalnya kita mau pakai NaOH sebagai titrannya, maka kita harus bakukan terlebih dahulu karena yang tadi saya bilang NaOH itu senyawa yang ya sangat tidak stabil begitu. Jadi harusnya dibakukan terlebih dahulu. Bagaimana cara pembakuannya? Salah satunya adalah kita titrasi dulu NaOH dengan stabil ya, saya bilang semua ini stabil. Kemudian kita gunakan sebagai titrannya, lalu kemudian kita bila standar primer untuk kita bagi sebenarnya bagi jadi empat ya. Asidi alkalimetri, reaksi kompleksometer. Kalau titrasi asidi reaksi pengendapan adalah redox yang adalah pengendapan. Ekivalen membandingkan 1 mol. Untuk asidi dan oksidimetri massa basa tersebut dalam gram yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 mol H+ atau 1 mol. Ini reaksi-reaksi. Jadi ini kita bisa simpelnya mengetahui bagaimana ekivalensi antara mol dengan ekivalen itu bisa dilihat dari jumlah H+-nya ya. Misalnya di sini H3PO H+ atau OH nih. Pada reaksi H3PO4 di sini dekomposisi ya. Dekomposisi H3PO4 menjadi H+ dan H2PO4 karena di sini hanya ada 1 mol H+, 1 molekul H+ di sini.
Kalau H3PO4 yang melepas, 1 mol sama dengan 2 ekvivalent. Kalau di reaksi redoks itu dilihatnya dari jumlah elektron yang ditangkap atau di ini saya kira tentang jadi ada asidia ini tadi kita sudah bahas ya prinsipnya, metodenya. Oh ya, oke. Metodenya belum kita bahas ya. Jadi metode titrasi itu ada 2, ada titrasi langsung, ada titrasi langsung. Untuk titrasi langsung, ini cara yang dilakukan dengan melakukan titrasi langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Kalau titrasi tidak langsung dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah pada cara ini ada 2 sumber kesalahan karena menggunakan 2 titrasi ya kesalahan jadi besar. Jadi kalau titrasi langsung itu misalnya titrasi NaOH, kita ingin mengetahui konsentrasi HCl dengan menggunakan NaOH sebagai titrannya. Udah langsung aja reaksinya sekali titrasinya. Kalau titrasi tidak langsung itu misalnya kita ingin mengetahui sodium Na2S23 ya. Kemudian caranya kita tambahkan berlebih jumlah dari 20 mili saja untuk tempat pH. Itu kita tambahkan sampai volume 40 mili. Kemudian kelebihannya kita nggak tahu sebetulnya kelebihannya itu di titik berapa mili. Nah caranya adalah dengan melakukan titrasi kedua. Dari situ kita bisa hitung nanti kedua. Ini yang pertama titrasi asam basa itu melibatkan sehingga akan terjadi perubahan pH dapat mengukur pH larutan yang diintegrasi dengan elektrolit reaksi antara asam dan basa lemah dengan basa antara asam kuat dengan basa kuat pada saat pH 7 maka kurang dari 7, asam lemah dengan basa kuat maka pH-nya dari 7. Kalau asam lemah dan basa lemah asam lemak dan pH-nya lebih besar daripada KB begitu seterusnya. Ini untuk mengamati perubahan pH proses titrasi kita bisa gambarkan pada kurva titrasi. Jika kita titrasi asam dengan seperti ini, pH-nya menjadi meningkat ya. Tambahkan basa maka pH-nya menjadi basa. Jadi kalau kita basa dengan asam maka pH turun dari pH turun ke pH. Nah, kurva seperti ini. Yang A itu kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, yang B itu kurva titrasi. Indikator asam bisa merupakan asam organik lemah dan atau basa organik lemah yang mempunyai 2 warna dalam pH larutan yang berbeda. Pada titrasi asam dengan basa maka indikator yang digunakan adalah asam 2 yang merupakan asam lebih lemah
dan konsentrasi indikator berada pada tingkat kecil. Pada basa, indikator akan bereaksi dengan basa sebagai penetrasi atau sebagai titik akhir, ya. Tidak bisa pada titik karena indikator akan bereaksi sebagai penetrasi. Ini kisaran harga penetrasi kemasan perubahan warnanya. Saya kira ini tidak perlu detail, ini bisa dilihat. Ini standarisasi sebagai titran, maka kita harus dulu dengan menggunakan standar natrium boraks. Ini detail. Kalau menggunakan larutan NaOH, maka NaOH harus distandarisasi metodenya, atau bisa juga dengan menggunakan asam oksalat seperti yang tadi saya sebutkan. Aplikasinya bisa salah satunya adalah kadar asam asetat dalam cuka makanan dengan cara titrasi asam asetat dengan NaOH. Dalam soda, ini metodenya. 3 bisa dihitung dengan saya kira itu terkait titrasi volume dan penjelasan tentang titrasi asam basa. Sampai sini apakah ada boleh? Saya yang masih nggak KSP besar, nah sama KSP kecil. Nah itu dia KSP besar itu punya standar berapa? Jadi biar Iya, besar dari 1. Kalau maksudnya indeksnya 10 pangkat 1 itu sudah besar. Kalau 10 pangkat 2 itu kecil. Ya. Nih, itu ada di tertulis. Nah, ini kan. Jadi kalau pangkat 10, misalnya sesuatu dikali 10 pangkat minus, itu dia terbilang kecil tetapannya nilai K-nya. Kalau dia sudah pangkat ada pertanyaan lain? Siapa nih? Novi Fitria ya. Sekarang udah masuk? Ya Bu, maaf tadi ada kendala jaringan Bu. Ini udah Oke. pindah. Ada lagi? untuk PDF-nya apa? Ya, saya share. Oh iya. Tentang jenis-jenis itu Bu yang kompleks. Siapa yang ingin bertanya? Siva Bu.
Tadi yang tentang jenis-jenis Kompleksometri, literasi, kenapa? iya, kompleksometri boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Boleh. Terima Oke, kasih. jadi salah satu contoh literasi kompleksometri adalah penentuan kadar kalsium pada cangkang telur menggunakan EDTA. Nah, kenapa reaksi ini tergolong ke dalam itu etil dimetil tetramin EDTA. Nah, itu terjadi pembentukan kompleks literasi kompleksometri gitu. Literasi CA dengan literasi kompleksometri atau di kompleks solid EDTA dan di sini kita tidak perlu lagi tambahkan indikator. Ini perlu tambah indikator. Indikasi juga nanti kita jelaskan detailnya saat membahas literasi kompleksometri ya. Mungkin nih, ada reaksi nggak di sini ya? Jadi reaksinya, ketika si kalsium bereaksi dengan EDTA, dia membentuk kompleks kalsium EDTA. Di sini dia punya tetapan pembentukan kompleks yang disebut sebagai KM. Maka reaksinya disebut sebagai literasi kompleksometri. Gitu. Iya, kompleksnya itu di bagian mananya ya, Bu? Nggak ngerti. Ya sih, Pak. Kompleksnya itu di bagian mananya? Kurang paham. Kompleks, kamu tahu senyawa kompleks? Kompleks kalsium ini yang disebut sebagai struktur EDTA. Gini. Jadi pada reaksi kompleksometri, reaksi pembentukan senyawa kompleks, kita ingin menganalisis dia akan bereaksi dengan ligan yang di sini bertindak sebagai ligan adalah EDTA-nya. Nah, kemudian dia membentuk senyawa kompleks. Bentuk senyawa kompleksnya struktur EDTA. Jadi nanti kalsium akan berinteraksi dengan ion COO- yang EDTA. Pada kondisi bereaksi dengan ion COO. Nah, COO ini di sisi kanannya itu ada dua
ini dua ya. Seperti itu. Itu dimaksud dengan kompleks reaksi 2 plus dan EDTA membentuk CaEDTA. Baik. Ini reaksi pembentukan kompleks, maka titrasinya disebut sebagai titrasi kompleksometrik. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Dari yang lain, sudah cukup jelas? Ini sudah saya share ya. Silahkan diakses. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya kira kuliah hari ini cukup. Untuk minggu depan bisa kita lakukan kuliah seperti ini lagi di hari Sabtu. Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.